tentang seputar ke apa Pak? Pendidikan gitu. Nah, pendidikan ya Pak. Pertanyaan pertama. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar di era digital? Yang pertama adalah penggunaan gadget, yang mana pada saat guru mengajar anak lebih fokus kepada handphonenya. Itu. Lalu yang kedua adalah perilakunya, ya, dimana ketika guru sedang menerangkan, anak-anak itu yang ngobrol dan lain-lain, itu tantangannya gitu. Ada dua. Nah, itu aja Pak. Ya, lanjut pertanyaan nomor 2 ya Pak. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di tengah maraknya penggunaan media sosial? Yang kedua, maaf. Cara mengatasinya adalah satu, pemanfaatan gadget itu untuk sumber pembelajaran. Misalnya ketika guru memberikan tugas, bisa menggunakan gadget sebagai media untuk mencari jawaban yang telah diberikan gitu. Atau proses pembelajaran itu berbasis IT, di mana di dalam proses pembelajaran itu diselipkan unsur-unsur IT seperti game yang bernuansa IT, misal kuisis atau classroom dan lain-lain, sehingga kecenderungan anak terhadap gadget yang kurang baik bisa terarahkan menjadi lebih baik gitu. Ya, nomor 3. Apakah pendidikan daring dapat menggantikan pendidikan tatap muka di masa depan? Kalau menurut Bapak pribadi, daring itu tidak akan pernah bisa menggantikan pendidikan tatap muka. Kenapa? Karena dengan pendidikan bertatap muka langsung, kita lebih paham dan lebih leluasa untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru ketimbang daring yang terbatas oleh media komunikasinya. Jadi bagaimana juga pendidikan tatap muka itu penting. Contoh pada saat kejadian COVID beberapa tahun yang lalu, di mana pendidikan daring itu menjadi alternatif untuk tetap melaksanakan KBM, namun efektivitasnya itu sangat kurang. Jadi disampaikan sekali lagi, pendidikan tatap muka itu lebih penting daripada daring. Pertanyaan nomor 4 ya Pak. Oke. Apakah pembelajaran berbasis project based learning efektif meningkatkan kemampuan siswa? Ya, sangat efektif karena itu adalah metode-metode pembelajaran, cara-cara pembelajaran yang kekinian, di mana pembelajaran tersebut itu menghasilkan suatu karya, kemudian anak bisa berpikir secara kritis, mengeluarkan segala macam kemampuannya. Berbeda dengan pembelajaran ceramah, di mana guru yang menguasai kelas, tetapi anak hanya berfungsi mendengarkan saja. Ya, sekarang itu pembelajaran sekarang itu ya harus relatif lebih bervariasi guna meningkatkan kemampuan anak dalam menyerap ilmu pengetahuan gitu. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara mengetahui pendidikan di SMA Negeri 3 Babelan ini, Pak? Cara mengetahui pendidikan di SMA Negeri 3 Babelan? Ya jelas. Cara yang mengetahuinya apa? Ya ada kurikulum yang dipakai, ada manajemen yang dijalankan gitu, ada aturan-aturan yang dijalankan, lalu kemudian ada output yang dihasilkan begitu. Saya rasa itu cara kita mengetahui mutu pendidikan di SMA 3 Babelan. Dan satu lagi outputnya itu adalah kita bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun, lulusan dari SMA Negeri 3 Babelan alhamdulillah banyak yang tebus di universitas negeri, sekolah kedinasan, maupun masuk ke dalam satuan bagian dari bela negara, yaitu polisi maupun TNI. Udah, sekian pertanyaannya Pak. Makasih Bapak. Sama-sama.
Sudah. Bisa, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Bapak. Oke. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Kita mau nanya sosiologi tentang pendidikan, Bu. Maksudnya pendidikan menurut Ibu? Iya, pendidikan menurut Ibu. Pendidikan secara umum nih? Enggak, Bu. Ini masih judulnya doang, Bu. Pertanyaannya belum. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar di era digital? Oh, oke. Tantangan seorang guru belajar di era digital. Mungkin yang pertama, ketika anak diperbolehkan bawa HP, nah mereka memanfaatkan HP itu untuk game, untuk YouTube, jadi bukan untuk pembelajaran. Jadi HP-nya itu ketika malah ada guru malah main game gitu. Tantangannya mungkin itu, jadi memanfaatkan teknologi tidak sesuai tupoksinya saat berada di kelas. Udah. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di tengah maraknya penggunaan media sosial? Meningkatkan belajar siswa. Iya. Mungkin kalau anak sekarang ya, supaya mereka belajar kita pancing dengan nilai, Ibu rasa. Kalau misalnya dikasih nilainya bagus, mungkin mereka akan lebih semangat untuk mengerjakan tugas. Kalau nilainya mungkin akan bagus, mereka lebih semangat untuk belajar. Misalnya ulangan harian nih, supaya nggak remedial, lebih semangat belajarnya gitu. Mungkin dengan nilai kali ya. Pertanyaan ketiga, apakah pendidikan daring dapat meningkatkan pendidikan tatap muka di masa depan? Daring? Iya. Ibu rasa tidak. Karena kalau daring itu sense atau minat belajarnya kurang. Seperti misalnya zaman Covid ya, kalian kan belajarnya di rumah. Jadi interaksi komunikasi dengan guru lewat jaringan, nggak tetap muka langsung. Jadi pemahamannya, pembelajarannya itu Ibu rasa kurang maksimal kalau dengan daring. Jadi tujuan pembelajarannya itu lebih susah untuk dicapai kalau daring ya. Tapi kalau misalnya tatap muka langsung, misalnya ada yang nggak mengerti nih, langsung ditanyakan, jadi lebih komunikatif kalau langsung. Pertanyaan keempat, apakah pembelajaran berbasis project based learning efektif meningkatkan kemampuan siswa? Ya, karena dengan pengalaman itu akan lebih, pembelajaran akan lebih bermakna dibandingkan dengan teori. Kayak misalnya pelajaran Ibu nih, itu akan lebih bermakna ketika kita praktek langsung dibanding dengan teori. Dengan teori mungkin anak akan lebih bosen, kurang paham, karena kan kecerdasan anak ada yang mungkin dengan praktek langsung, visual. Nah, kalau teori itu rasa-rasanya kurang bermakna dibandingkan dengan pengalaman langsung, praktek langsung dengan proyek gitu ya. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui pendidikan di SMA 3 Babelan? Pendidikan apa nih? Pendidikan apa saja? Mengetahui pendidikan di SMA 3 Babelan. Maksudnya pendidikan anak-anaknya? Iya. Ya, kalau pendidikan anak-anaknya berarti mengetahuinya lewat nilai. Mungkin hasil pembelajaran mereka lewat nilai atau perilaku mereka. Karena kan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya nilai, tapi hasil dari perbuatan mereka. Bisa dari ketika menyapa guru. Nah, itu kan sebenarnya hasil dari sebuah pendidikan. Attitude, tata krama, sopan santun, akhlak, itu semuanya hasil dari pendidikan. Jadi nggak cuma nilai. Udah, sekian dari kita. Makasih, Bu.